Bapak Uskup, para imam, para suster, umat sekalian, bruder, serta anak-anak muda, anak-anak remaja yang sempat hadir dalam kesempatan merayakan 75 tahun keuskupan kita. Seni sebuah kehidupan itu ditentukan pula oleh peristiwa perjumpaan. Hidup tanpa perjumpaan, kiranya hidup itu terasa kering dan membosankan. Tetapi ketika hidup itu dipenuhi dengan perjumpaan-perjumpaan, maka hidup itu menjadi sebuah seni yang indah dijalani dan yang meneguhkan. Karena dalam perjumpaan itu akan terjadi dialog, akan terjadi sharing, akan terjadi juga yang kita sebut kebersamaan. Saudara dan saudari, kalau kita perhatikan, sebenarnya perjalanan sejarah keuskupan ini adalah sejarah perjumpaan Allah dengan kita manusia, perjumpaan kita sesama manusia, dan tentu saja perjumpaan kita dengan alam semesta. Salam, hai engkau yang dikaruniai, sapa malaikat Allah Gabriel kepada Maria. Dan dia masih menambahkan sesuatu yang meneguhkan Bunda Maria, Tuhan menyertai engkau. Saudara dan saudari, dulu berdirinya keuskupan kita tanggal 9 Desember 1948 berdekatan harinya dengan Gereja Universal merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, Hari Raya Beata Maria Virginis, yang kemudian kita ambil sebagai pelindung untuk gereja katedral ini. Sekarang perayaan 75 tahun ini dimulai dengan merayakan Ekaristi Maria yang menampilkan Bunda Maria dalam Injil sebagai tokoh teladan bagi kita semua. Pertanyaan saya dalam refleksi saya, mengapa Gereja Vatikan saat itu dan Monsinyur Geise yang dulu menerima tanggal 9 Desember 1948 sebagai penetapan kemandirian Prefektur Apostolik Sukabumi, cikal bakal Keuskupan Bogor ini diterima. Dan sekarang mengapa Monsinyur Pascalis saya sekarang merayakan 75 tahun dengan menggunakan liturgi Maria? Saya berpendapat bahwa memang hal itu karena Gereja Katolik Universal dan khususnya gereja lokal Keuskupan Bogor meyakini, mengimani apa arti adagium yang dikatakan oleh gereja atau iman gereja yang mengatakan per Mariam ad Christum. Melalui dan bersama Maria kita akan sampai pada Kristus. Dijamin kalau bersama Bunda Maria pasti
kita akan bersatu dengan Kristus itu, atau jalan untuk sampai kepada Kristus, memang ada jalan lain pula, tetapi jalan bersama Bunda Maria pasti kita sampai kepada Kristus itu. Maka kiranya dengan dasar itu kita semua diajak seperti Bunda Maria, kita menerima Kristus, mengandung Kristus, dan melahirkan Kristus itu dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Hidup Bunda Maria ada dalam persatuan erat dengan Yesus Kristus itu. Dan disitulah makna kehidupan suatu keuskupan. Persatuan dengan Kristus ini. Karena itu pula, maka dalam kirab misi sepanjang tahun 2024, kita umat keuskupan ini akan berprosesi, akan berarak bersama Bunda Maria, bersama Kristus, dan membawanya ke jantung paroki-paroki, stasi-stasi. Kita akan menghantar anak-anak dan remaja kita kepada Kristus melalui Bunda Maria. Dan di hadapan kita ada patung Bunda Maria dan Yesus yang tersalib yang mengingatkan kita akan inti relasi kita dengan Allah melalui bersama Bunda Maria dan dalam diri Yesus Kristus itu. Umat sekalian yang saya kasihi, ada 3 hal penting yang disampaikan kepada kita dalam Injil Lukas tadi. Yang pertama ialah peran utama dalam peristiwa perjumpaan ialah Allah itu sendiri. Allah mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan manusia melalui utusannya, dalam hal ini malaikat Gabriel. Memang itulah Allah yang Anda imani, yang saya percayai. Allah yang bukan tinggal sendirian di surga sana, tetapi Allah yang datang ke dunia, datang menjumpai manusia, dan kemudian berdialog dengan manusia untuk menyampaikan apa yang dikehendaki olehnya. Allah memperkenalkan rencana besarnya yang tidak lain tidak bukan ialah rencana untuk menyelamatkan kita semua, membebaskan manusia dari kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa kejahatan yang nyata ada dalam kehidupan kita. Tadi dalam bacaan pertama diungkapkan kepada kita bagaimana manusia pertama yang semula hidup punya relasi yang baik dengan Allah, tetapi kemudian mereka tergoda oleh kuasa iblis. Maka Tuhan mendatangi mereka dan mengingatkan mereka, dan akhirnya mereka mengakui bahwa mereka bersalah. Tetapi Tuhan tidak menghukum manusia dengan semena-mena, Dia menyelamatkan. Jadi Allah melaksanakan karya penyelamatannya dengan memasuki sejarah manusia. Dan sejarah karya penyelamatan Allah itu terjadi sungguh-sungguh di Nazaret yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil. Tuhan mendatangi Bunda Maria di tanah Nazaret. Yang kedua yang penting ditekankan dalam Injil ini yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ialah tentang Yesus anak Allah.
Disampaikan kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung Yesus, anak Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Yesus, anak Allah, adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia menjadi manusia, menyelamatkan kita, membimbing kita dengan ajaran-ajarannya. Dan kita percaya bahwa kalau kita mau mengenal apa yang dikehendaki oleh Bapa Allah itu, kita mesti mengenal Yesus. Mesti bersatu dengan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Dan disitulah disitulah hal yang membedakan, sekaligus juga hal yang kritis bagi kita yang percaya kepada Allah yang menjadi manusia itu. Kita hidup di tengah keberagaman orang-orang yang beriman. Nah, kekhasan iman Katolik kita antara lain juga ditegaskan dalam iman kepercayaan kita akan Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus itu. Paus Benediktus pernah mengatakan bahwa agama Katolik itu bukanlah agama gagasan, tetapi agama personal. Artinya kita terikat kepada pribadi Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Dan kita percaya kepada Dia, percaya kepada ajarannya, percaya kepada pribadinya. Maka kekatolikan kita menjadi kuat tatkala kita benar-benar bersatu dengan pribadi Yesus Kristus ini. Dan kita mengimani Yesus sebagai Dia yang menjadi manusia, Dia yang melakukan karya pelayanannya di tanah Palestina sana, di Israel, dan Dia yang kemudian akhir kehidupannya malah disalib di Golgota. Dan itu sejarah kehidupan Allah menjadi manusia. Dan ini kita imani, kita percayai. Walaupun ada yang mempersoalkannya, tetapi Anda tetap percaya. Dan kita sebagai anggota Keuskupan Bogor ini tetap yakin. Dan keyakinan itulah yang akan meneguhkan hidupnya keuskupan ini hingga akhir zaman. Sekarang usianya 75 tahun. Artinya kita yang menjadi anggota keuskupan ini tetap berdiri kokoh atas iman akan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang mendatangi kita, berjalan bersama kita, Allah yang mengajarkan kepada kita agar kita bertumbuh menjadi manusia yang sehat rohani dan jasmani, Allah yang juga memperlihatkan pengorbanannya yang begitu besar, cintanya yang begitu besar sampai Dia wafat di kayu salib. Dan Dia bukan mati bodoh-bodoh, tetapi Dia mati karena mencintai kita. Tapi di titik inilah orang yang tidak beriman mempersoalkan imanmu ini. Mempertanyakan, apa mungkin Allah kok disalibkan? Tapi Anda tidak peduli, Anda tetap yakin, inilah iman kepercayaan saya. Dan saya bersatu dengan Dia. Dan itulah yang menurut saya memaknai, membuat hidup kita menjadi teguh dan kuat. Dan yang ketiga ialah bahwa Bunda Maria mendapat perlakuan istimewa dari Allah, bukan karena jasa Maria, tetapi karena pilihan Allah. Allah memilih tanpa memperhitungkan kehebatan kita, tanpa memperhitungkan kekuasaan kita, tapi Dia memilih karena Dia
mau mengajak kita untuk ikut bersama Dia melaksanakan karya penyelamatannya. Dan Bunda Maria menjadi teladan bagi kita untuk menjawab panggilan Allah ini. Umat sekalian yang saya kasihi, sejarah 75 tahun keuskupan kita, hemat saya, adalah sejarah Allah memanggil, kita menjawab. Secara sederhananya demikian. Allah memanggil untuk apa? Untuk hidup dalam persekutuan. Persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan sesama, dan persekutuan dengan alam semesta ini. Kita semua dipanggil Allah untuk masuk dalam persekutuan ini, dan kita menjawab panggilan Allah itu dengan memberikan diri kita dibaptis. Kemudian dalam perjalanan hidup selanjutnya ada panggilan-panggilan khusus yang sebenarnya menjawab panggilan Allah itu dengan cara hidup yang khusus. Dalam sejarah 75 tahun keuskupan kita, ada gembala-gembala yang ditunjuk, diangkat oleh Tuhan melalui Vatikan. Pertama dulu Monsignor Geise, dia menjawab panggilan Tuhan itu dengan menyatakan, ya mari kita memuji Tuhan. Bahkan awalnya dia mengajak alam semesta, Laudate Montes, dengan motonya itu. Dikatakannya karena umat belum banyak, tapi ada gunung-gunung di keuskupan kita. Dan memang itulah yang nyata ada. Ada gunung Salak, ada gunung Gede, ada gunung Pangrango, ada gunung apa lagi yang lainnya. Ada juga bukit, ada juga sawah. Dan luar biasa Bapak Uskup Monsignor Geise, waktu itu dia perfektur, dia mengambil moto ini, Laudate Montes, pujilah Tuhan, hai gunung-gunung, kalaupun manusia belum ada banyak. Ya karena apa? Dia merasa dia dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan umatnya, dan kemudian dia mengajak selain umatnya, dia juga melihat alam semesta di tataran Sunda dan Banten ini. Maka dia mengambil sesanti dia Laudate Montes. Kemudian setelah dia diangkat menjadi uskup di Bogor ini, dia kemudian mengatakan dan mengajak umatnya dengan motonya In Ocursum Domini, artinya menyambut kedatangan Tuhan. Monsignor Harsono kemudian juga menjawab panggilan Tuhan. Dia sebenarnya pasti tidak mau menjadi uskup, tapi ini karena panggilan Tuhan, ikut Bunda Maria. Apa yang engkau katakan Tuhan, terjadilah padaku. Dan Monsignor Harsono dalam menggembalakan keuskupan ini, dia mengambil sebagai moto Omnes in Unitatem. Dia mengajak semua. Dia melihat umat Katolik di keuskupan Bogor ini berasal dari mana-mana, dari berbagai suku. Dan hari ini sedikit ditampilkan dengan pakaian adat yang Anda pegang, yang Anda tampilkan. Itu untuk mewujudkan memang keberbedaan, variasi kehidupan kita sebagai satu keuskupan. Dan Monsignor Harsono almarhum saat itu melihat, ya baik, saya mengajak umat saya, walaupun dari mana-mana kita dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam persekutuan, dalam komunio. Dan kemudian ada Monsignor Leo Sukoto sebentar, lalu tampillah Monsignor Mikael, emeritus kita. Kita tepuk tangan untuk beliau. Saya tadi melihat-lihat gedung gereja ini memang saksi bisu perjalanan 75 tahun. Tetapi ada saksi hidup, Monsignor Mikael. Puji Tuhan beliau belum dipanggil Tuhan.
Karena kita bersyukur beliaulah yang menghidupi setidak-tidaknya 75 tahun kehidupan keuskupan kita. Dia tahu banyak tentang sejarah. Tapi tentu saja dia tahu bagaimana menanggapi panggilan Tuhan. In verbo tuo. Dia mau mengingatkan kita semua. Mari kita kembali ke firman Allah. Karena Allah yang mengatakan, saya menebarkan jala. Dan keuskupan kita saat itu mulai bermisi, mulai mengembangkan sayapnya untuk menjalankan misi keluar dari keuskupan ini. Para imam juga bertumbuh, berkembang. Dan kemudian setelah beliau meninggalkan keuskupan ini, ya saya meneruskannya. Saya meneruskannya dengan mengajak umat sekalian Magnificat anima mea Dominum. Artinya, mari kita bergembira, bersukacita menyaksikan perkembangan yang dimulai oleh para pendahulu kita, oleh umat yang dulu juga memulai dan tetap teguh kuat hingga sekarang ini. Kemudian kita yang sederhana ini, dengan kekurangan, kelebihan kita dipercayakan oleh Allah untuk meneruskan karya penyelamatannya. Mungkin seperti Maria kita bisa mengatakan, siapakah kita ini? Kita orang desa. Kalau saya merenungkannya begitu. Siapa yang tahu Sokrutung? Kampung kecil di Flores sana. Tapi Tuhan memanggil, mempercayakan untuk menggembalakan, meneruskan karya para pendahulu di sini. Dan karena itulah bersama Bunda Maria saya memilih moto Magnificat anima mea Dominum. Kalaupun kita orang sederhana, kalaupun kita punya kelemahan, tapi kita patut bergembira dalam Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan karya bersama Dia. Dan saya kira disitulah menurut saya kalau mau dikatakan ya kebanggaan kita bukan kesombongan, tetapi kita berbangga bahwa kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan karya-karya baik Tuhan. Mengapa Dia mempercayakan itu? Bukan hanya kepada saya, tapi kepada Anda sekalian. Ya, itu karena Allah menghargai kita. Allah percaya kepada kita manusia. Dan saya mau mengajak umat sekalian, mari kita berbangga dengan pilihan kita untuk mengikuti Kristus. Jadilah orang Katolik yang yakin diri, bahwa yang mempercayakan kita bukan Presiden Jokowi. Yang mempercayakan kita untuk melakukan kebaikan di keuskupan dan di Tatar Sunda ini ialah Allah sendiri. Di daerah Banten juga Allah sendiri, bukan pemerintah, bukan siapa-siapa. Maka kalau Dia yang maha tinggi, maha baik itu mempercayakan kepada kita, ya patutlah kita bersyukur. Oh, saya punya harga diri, dan harga diri kita bukan ditentukan oleh jabatan-jabatan kita, tetapi bagi saya dan saya mengajak umat sekalian, kita berbangga karena Tuhan Allah yang maha besar itu, yang maha mulia itu mempercayakan saya. Mari kita bergembira untuk itu. Maka saya mengambil Magnificat bersama Bunda Maria, gadis desa di Nazaret, kampung sederhana. Tapi bayangkan untuk orang Yahudi yang melihat Allah itu maha besar, maha yang menyelamatkan, yang sedang dinanti-nantikan, sedang mereka imani, dan kini datang kepada gadis desa ini. Maka dia semula mulai agak ragu-ragu, bahkan takut. Tetapi Tuhan sendiri memberi jaminannya. Saya yakin Tuhan sendiri akan memberi jaminan kepada kita. Dan saudara-saudari, perkembangan
keuskupan kita dengan kasat mata setidak-tidaknya jumlah imam, gembala kita, rekan kerja kami dalam hal ini bertambah. Mungkin pada zaman Monsinyur Mikael masih sekitar 60-an atau 70-an. Sekarang kita memasuki hampir 80, 79 kalau saya tidak salah. Untuk imam keuskupan, imam diosesan. Untuk tingkat dioses di Indonesia ini termasuk panggilan imamnya luar biasa. Dan itu karena apa? Karena juga para pendahulu kita menyediakan kemungkinan untuk itu. Adanya seminari menengah kita. Itu yang menyiapkan calon-calon imam ini. Jadi pertumbuhan ini juga hemat saya adalah pertumbuhan di mana Allah memanggil kita menjawab dan bersedia untuk itu. Bersatu dengan Dia. Tentu juga perkembangan umat sekalian. Kemarin kami melihat data untuk anak-anak dan remaja. Kita dalam data dari MSI itu berjumlah 22.300-an anak di keuskupan ini. Mudah-mudahan ada juga tambahannya atau apa gitu. Jadi saudara-saudari, saya mengajak kita sekalian, mari kita membangun persekutuan. Allah memanggil kita untuk bersatu dengan Dia, bersatu dengan sesama kita, dan bersatu dengan alam ini. Yang dalam tagline untuk perayaan ini ialah Gereja Keuskupan Sufrakan Bogor menghidupi sinodalitas, kehidupan dialogal, dan juga transformasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, saudara dan saudari, sejarah 75 tahun ini adalah juga sejarah misi dan partisipasi kita dengan Allah yang berkarya. Sejarah perjuangan kita agar kita sebagai persekutuan memberi makna, memberi relevansi yang baik bagi masyarakat bangsa Indonesia dan masyarakat dunia kita. Yesus memanggil muridnya bukan untuk hidup bagi dirinya, tetapi untuk siap diutus untuk melakukan karya penyelamatan bersama Allah. Dunia kita masa kini adalah dunia yang haus akan perdamaian. Dunia yang haus akan solidaritas. Dunia yang haus akan tolong menolong. Dunia yang haus akan persekutuan. Dunia yang haus akan perhatian. Dan dunia yang haus akan perhatian pada alam budayanya yang indah. Maka kita semua dipanggil untuk menjadi misionaris cinta kasih Tuhan. Misionaris yang membawa perdamaian. Misionaris yang membangun solidaritas. Misionaris yang menjadi penghibur bagi orang-orang yang kesepian. Misionaris yang membangun persekutuan dan yang menjaga dan merawat alam semesta ini. Saya kira makna kehadiran kita akan terlihat dalam makna dan kehadiran itu bagi dunia masa kini, bagi masyarakat dan bangsa ini. Maka saudara dan saudari, mari kita meneruskan karya para misionaris yang dimulai oleh para OFM di keuskupan ini, dan kita meneruskannya pada diri kita, khususnya oleh para imam diosesan dan umat awam di keuskupan ini. Karena moto hidup bersama kita yang selalu muncul dari sinode ke sinode ialah semangat misioner, semangat siap untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah. Akhirnya, saudara dan saudari,
Mari kita menyerahkan seluruh cita-cita kita, hidup kita sebagai satu keuskupan kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria pasti siap menolong kita agar gereja keuskupan kita sungguh bermakna, sungguh memberi makna bagi dunia ini. Dan terutama agar kita menjadi orang-orang yang semakin teguh dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menyerahkan hidup kita kepada Bunda Maria, sehingga kita boleh dikatakan Bunda Maria menuntun kita sebagai penolong kita dalam kehidupan ini. Kita bernyanyi bersama Bunda Maria Penolong Abadi. Padamu yang suci, matamu hampa bening sejuk kehendam bara apimu berdoa, oh Bunda Penolong abadi. Engkau pangkuanku, Yesus Kurang, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendiri yang tahu pahitnya manisnya hidupmu. Bukankah kepadamu, oh Bunda, pandangan penuh cinta salib dan tombak mengikat